Aku terbanting ke lantai sebelum sampai pintu kamar ibuku, sampai aku bertemu juru kunci Gunung Slamet, dan benar-benar dianggap keluarga oleh penunggu Gunung Slamet setelah aku mandi kembang selepas maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kak Baru Indra yang kemarin sempat berhenti di part 1. Kisah mistis yang Kak Baru Indra alami terjadi di saat Kak Baru Indra harus tinggal 30 hari seorang diri di rumah kos. Nah, aku mau ngingetin dulu nih buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya dari channel ARC Horror Story. Bagaimana kisah dari Kak Baru Indra? Kita simak ceritanya. Dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Ponselku terus bergetar. Badanku berkeringat. Bau badanku juga sudah tidak enak. Aku terbangun dalam keadaan basah berkeringat. Cuaca siang ini sungguh menyiksaku. Badanku masih merinding karena kejadian semalam. Tapi, gerahnya Banjarnegara siang ini benar-benar bikin aku nggak nyaman di dalam kamar. Aku beranjak melepas bajuku dan melihat notifikasi ponselku. Dan ternyata sudah ada chat dan miss call dari Tova dan Wan. "Bangun Bar, sudah siang." "Jadi nggak?" kata Tova dalam chatnya. Aku menelpon Tova, dan ternyata mereka sudah berada di rumah kakek Wan di Rakit lebih dahulu. Aku langsung memutuskan untuk mandi dan pergi menyusul. Selepas bersiap-siap, aku mengunci kamarku dan berjalan ke rumah Busum untuk mengambil motorku yang memang diparkirkan di sana. Belum juga sampai daun pintu rumah kos, aku melihat kursi plastik di ruang tengah, terdapat piring dengan corak bunga penuh dengan jajanan pasar. Ku dekati dan memang makanan segar. Pintu rumah kos juga dalam keadaan tertutup. Padahal kejadian subuh tadi tidak kupikirkan untuk menutupnya. Karena lapar, aku makan beberapa jajanan itu. Dan sisanya aku masukkan tas untuk bekal di Rakit. Pintu depan rumah kubuka. Dan memang kain semalam tidak ada. Seolah sudah tidak kaget lagi saat mengeceknya. Hanya pakaianku yang kotor mengering meninggalkan noda tanah karena semalam kehujanan. Sepanjang perjalanan, panas terik menemani. Sawah yang terisi air dan beberapa sungai kecil menjadi pemandangan indah dalam perjalananku ke desa Rakit. Beberapa kali ponsel di sakuku bergetar, dan aku yakin itu dari Wan dan Tova yang memastikanku sudah jalan atau belum. Sesampainya di rumah kakek Wan, aku langsung disambut oleh Tova yang sedang merokok dan ngopi di teras rumah. Sedangkan Wan sedang berbincang dengan teman kecilnya. Namanya Lastri. Lastri ini tinggal di desa ini, dan dulu sempat aku sukai. Parasnya cantik dan putih manis. Tapi karena sepertinya Lastri suka dekat dengan Wan, niatku untuk mendekatinya pudar. "Sudah belanja buat nanti malam bro? Sapa aku setelah memarkirkan motor bebekku. "Sudah dari tadi Bar, mulai sore juga kan?" Wan menjawab. "Cie Lastri, ada Wan ada Lastri, ledekku." Kulempar sendalku nih, mau? Kesal Lastri padaku. Kami banyak mengobrol sore itu. Tapi Tova yang baru saja putus dengan pacarnya memilih sering diam bermain dengan HP-nya. Kalau tidak kutanya, jarang bertanya dulu. Malam hari ini cerah, tidak hujan seperti hari-hari sebelumnya. Kami sibuk menyiapkan beberapa batu bata yang disusun menjadi pawon, alat panggang untuk membakar ayam dan ikan yang sudah dibumbui. Di situ Lastri makin cantik. Kadang kulirik sedikit walau matanya sering melihat Wan. Tova menyiapkan arang yang memang banyak disimpan di rumah kakek Wan ini. Kakek Wan tidak banyak berinteraksi selain mendengarkan radio saluran Jawa bersama kopi hitamnya di ruang TV. "Tov, HP-mu ada musik apa? Putarlah biar nggak krik banget." Pinta Wan pada Tova. "Nggak banyak Wan, bentar." Kemudian playlist lagu galau Tova menemani kami dan bernyanyi malam itu bersama-sama. Malam mulai larut, obrolan mulai habis. Ingin aku bercerita tentang apa yang terjadi semalam. Tapi kuurungkan niatku karena aku lebih ingin melupakan kejadian itu. Tetapi Lastri lebih dulu menyindirnya. "Bar, kamu katanya suka diliatin di kosan. Liatin apa gitu?" tanya Lastri. "Ya suara-suara aneh, ketindihan, gitulah Tri." Jawabku singkat ingin menyudahi. "Walah, serem ya," ucap Lastri. Makanan kami sudah siap. Wangi ikan bakar membuat perutku berbunyi terus. Kemudian kami membawanya ke teras rumah untuk kemudian bersantap.
Setelah kami siap bersantap, Wan menanyakan satu hal yang terasa kurang. "Tova di mana? Dah lapar gini?" tanya Wan pada kami. Oh iya, saat kami sibuk membakar ikan dan ayam, aku tidak sadar Tova kemana. "Tadi ke arah WC, mules kayaknya," Lastri menjawab. "Lama banget ke WC, tak samperin dulu ya." Wan kemudian berdiri. "Udah aku aja, aku juga pengen pipis." Aku berdiri, dan memang memilih menyusul Tova daripada canggung berdua di keheningan malam bersama Lastri di depanku. Jalan kaki menuju WC di rumah kakek Wan ini cukup jauh, karena WC-nya terletak bersebelahan dengan sumur. Harus melewati empang lele dan juga sedikit kebun yang dipenuhi pohon pisang dan pohon jati. Aku berjalan dan sampailah di depan sumur. Pintu WC memang tertutup, tapi seperti tidak ada aktivitas di dalamnya. Aku teriak memanggilnya. "Tov, buruan, lapar nih, ditungguin." Namun tidak ada jawaban dari kamar mandi. Beberapa panggilanku tidak terjawab, dan aku memilih balik badan dan kembali untuk makan. Suara sendal jepitku yang menginjak kerikil jalan kecil menuju sumur terdengar karena sunyinya malam. Sampai akhirnya, aku mendengar seperti suara batu kecil yang masuk ke dalam sumur. Aku membalikan badanku dan mencari tahu mungkin Tova sedang jahil. Karena Wan pasti banyak cerita tentang aku yang sering digangguin. Tapi ini bukan di rumah tua itu. "Tova, lama sekali," teriakku. Kupanggil lagi tidak menjawab. Kucari dalam kegelapan. Beberapa lama juga tidak ada sautan balik dari Tova atau melihat keberadaan dia. Sampai jantungku berdegup kencang dengan apa yang aku lihat dari balik tembok pembatas sumur dan kebun pisang. Ada sesuatu dengan wajahnya yang pekat hitam. Matanya merah, terbungkus kain putih dan berdiri di balik tembok. Hanya kepala sampai leher yang terlihat. Aku mematung. Sosok itu juga terdiam, terbungkus dan terikat kain kotor. Ya, itu pocong. Astagfirullah. Aku teriak dan berlari. Sandal jepitku lepas satu dan tak kuhiraukan. Nafasku terengah-engah. Kemudian Wan, Lastri, dan Tova berdiri menyaksikanku seperti orang ketakutan. Di situ Wan bertanya, kenapa aku ini? "Sialan kamu, Tov. Tak samperin malah di sini." Umpatku di depan Tova. "Aku udah balik kok dari toilet. Kata Wan kamu pipis dulu." Jawab Tova buatku bingung. "Serius, Tov? Tadi aku samperin di WC, kamu kemana?" Kataku dengan nada marah. "Aku dari WC kok. Kamu nggak ada aku lihat." Jawab Tova. "Lah, aku kira gantian ke WC." Wan menimpal. "Bentar-bentar. Kamu lihat pocong ya, Bar?" Tanya Lastri dengan muka tidak kaget. Singkat cerita, ada sedikit rasa penasaran terhadap Lastri. Kenapa dia tahu aku dikejutkan oleh sosok pocong itu? Aku juga sempat lupa sudah hari ke-15 aku bercerita. Saat kejadian itu, kami bertiga saling memandang bingung dengan ucapan Lastri. Kemudian aku mengambil air putih kemasan kecil dan meminumnya sampai habis. "Makan dulu, udah dingin ini." "Habis makan, aku mau ngomong sama kamu, Bar." Lastri meneruskan ucapannya. Mataku terus mengawasi keadaan sekitar. Mereka bertiga makan dengan lahap dan saling bercanda. Aku makan dengan keadaan ketakutan. Kenapa aku terus ya? Ada yang sudah tahu? Entahlah, pikirku. Oh iya, aku lupa bawa jajanan tadi siang. Dan di situ aku meminta Wan mengambilkan tasku yang berada di sampingnya. Dan apa yang terjadi? Ketika aku membuka tasku, makanan itu sudah basi. Dan baunya menyengat sekali. Karena sudah tidak bisa dimakan lagi, kubuang sisa jajan yang tak kumakan habis dan melanjutkan makan malamku. Setelah selesai makan, kulihat Lastri mulai membereskan beberapa piring kotor dan menumpuknya. Aku, Wan, dan Tova tidur di ruang TV, beralaskan karpet tebal dan bantal. Di situ aku masih memikirkan sosok yang tadi aku lihat. Semakin kupikirkan, semakin merinding aku dibuatnya. Kemudian aku mulai mengobrol pelan dengan Wan. Karena di situ aku melihat Tova sudah membelakangi kami dan tertidur. Di situ Wan berkata kepadaku, kata kakeknya, kalau orang yang tiba-tiba banyak lihat jin atau hal gaib dari dimensi lain, biasanya bisa baca karakter atau hati orang lain. Obrolan-obrolan unfaedah kami bicarakan sampai rasa mengantukku datang, dan akhirnya Wan lebih dulu tertidur, dan kemudian aku menyusulnya tidur. Malam semakin larut, pukul 2 pagi sudah semakin terasa dingin. Jendela kayu rumah kakek Wan kadang berbunyi karena tiupan angin malam itu. Untung selimut dan jaket tebal membantuku nyaman dalam tidur. Sampai akhirnya, tiba-tiba ada tangan yang menepuk-nepuk bahuku. Dan aku mendengar suara lirih dari wanita terdengar dari kuping kiriku. Tepukan itu semakin kencang. Tidurku mulai terganggu. Mataku mulai melihat dari samarnya malam itu
ketika lampu ruang TV dimatikan. Kemudian pelan-pelan aku melihat ke belakang. Siapa yang membisikkan telingaku dan menepuk-nepuk bauku? Aku menoleh pelan dan yang kulihat adalah sosok wanita yang sudah sering aku lihat sebelumnya. Lastri membangunkanku pelan, dan aku mulai mengangkat badanku untuk duduk memperhatikan. Mataku masih berat, sampai akhirnya aku sadar. Aku orang yang bangun terakhir di ruang TV itu. Mataku mulai kembali fokus. Aku melihat Wan sedang merokok di pintu ruang TV yang sudah terbuka. Aku masih bingung dengan keadaan pagi buta itu. Kenapa aku harus bangun padahal tidurku saja belum cukup? Kalian berdua ngapain masih melek jam segini? Habis ngapain bangunin aku juga? Ganggu saja, ucapku pelan. Angin dingin mulai menusuk selah jaketku. Yang masih tidur ya kamu sendiri, Bar. Balas Wan setelah membuang puntung rokoknya yang masih menyala. Lalu saat itu aku menanyakan Tova ada di mana. Karena aku baru sadar karena saat melihat tempat tidurnya Tova kosong. Di situ Lastri menjawab kalau si Tova hilang. Dan aku heran, karena aku melihat motornya masih ada di depan. Tova memang sudah terlihat aneh seharian ini. Tapi ya mungkin karena masih dalam fase putus cinta sama pacarnya Leni. Oh iya, Leni ini pacar Tova dari SMP. Kalau sampai Tova stres ya wajar buatku. Karena merasa khawatir, tiba-tiba si Lastri meminta Wan untuk mengambil senter dan mencari Tova. Singkat cerita, lalu kami mencari Tova dalam kegelapan dan bermodalkan satu senter. Kami tidak memanggil Tova karena tidak ingin membangunkan siapapun malam itu. Kami mencari dalam diam dan berbicara pelan. Sampailah kami di sumur dan WC yang sangat membuatku merinding mengingat penampakan kepala pocong malam itu. Aku melihat tidak ada apapun. Tova juga belum terlihat. Iseng saja aku mengingat suara batu yang jatuh ke sumur tadi malam. Saat aku cek tanpa memberitahu Lasri dan Wan yang sedang fokus berdua bersama dan aku tidak suka, aku memberanikan diri melihat ke bawah sumur yang cukup tinggi itu. Mataku sedikit kusipitkan, dan pelan-pelan aku memberanikan diri melihat ke dalam sumur itu. Dan setelah kubuka mata, di situ aku kaget. Aku kira apa? Ternyata hanya pantulan sinar bulan dalam hitamnya air saat malam. Mungkin memang akunya saja yang sudah parnoan. Ya gimana lagi melihat kepala pocong tadi malam sudah sangat mengganggu pikiranku. Lastri memandu kami berjalan ke kebun pisang dan jati yang ada setelah empang lele milik kakek Wan. Kami menelusuri tanah basah dan daun-daun pisang tua yang sudah jatuh di tanah. Menyusuri kebun yang lumayan luas ini, kalau sendirian sudah pasti aku mati lemas. Pohon jati tinggi, pohon pisang berderet, sawah di ujung yang luas, kurang seram apa lagi. Di situ Lastri membisiki telingaku karena melihat Tova. Kami melihat dari kejauhan Tova sedang mematung di pohon pisang paling ujung dekat sawah. Kami mempercepat langkah untuk memastikan, sampai kami tiba di sebelah pohon pisang itu, dan memanglah itu Tova. Aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba, tanganku seperti kesetrum sampai badanku. Dingin sekali rasanya. Kemudian, tak lama aku tertawa dengan mulut menganga seperti ada yang masuk dalam tubuhku. Tak lama sensasi itu hilang, dan hanya beberapa detik saja. Dan Tova yang tadinya mematung, sekarang sadar. Setelah berbincang-bincang dan menanyakan kenapa Tova ada di sini, Lastri berbisik pada kami mengikuti Tova berjalan dari belakang. Badanku terasa panas sekarang, seperti ada yang memperhatikan di sekitar. Tetapi sampai pada Tova membuka pintu rumah, aku tidak melihat apapun sepanjang perjalanan. Kemudian Lastri memilih ke dapur dan membuatkan Tova kopi hitam. Tova yang sudah duduk di kursi jati depan TV, meminumnya sambil menghabiskan sisa rokoknya dan memijat sendiri selah jari-jarinya. Tidak banyak percakapan yang terjadi setelah itu. Lastri juga langsung kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidurnya. Aku masih terjaga sampai pagi dan memutar radio milik kakek Wan sambil makan kacang sangrai bersama Wan. Singkat cerita, pagi hari datang. Kami sudah membereskan segala macam peralatan yang kami gunakan semalam, dan kami bersiap untuk pulang. Dan sekarang sudah masuk ke hari 16 aku tinggal di rumah tua ini. Aku pergi menaiki motorku menuju ke rumah kos untuk mengambil beberapa baju. Kemudian kami melanjutkan pergi ke rumah orang tua Wan. Sebelum ke rumah orang tua Wan, aku diajaknya dulu mampir ke rumah temannya. Kami bermain PS sampai lupa waktu. Dan akhirnya melanjutkan perjalanan kami pukul 9 malam dengan kondisi hujan. Kami bergantian menyetir, dan kondisi jalan memang gelap. Kami melewati hujan menuju desa Karangkobar, desa yang mungkin adalah salah satu puncak dingin Banjarnegara.
Sampai setengah perjalanan hanya dingin menemani perjalanan kami. Tidak ada hujan di sini. Kanan kiri hanya hutan dan pepohonan besar yang nampak dalam gelap. Aku mulai terasa mengantuk, dan beberapa kali aku menguap. Wan tetap memacu kendaraannya untuk cepat sampai di rumah. Tiba-tiba hujan deras datang lagi. Kami sudah saling terdiam. Hujan juga menyusahkanku mengobrol bersama Wan. Sampai akhirnya, kami melintas satu jalan yang Wan ceritakan angker. Tetapi aku belum pernah melihat apapun sepanjang aku ke desa Karangkobar. 5 menit kemudian badanku mulai terasa panas yang aneh. Tapi cuma sebentar kurasakan. Rasa kantukku hilang dan memilih memandangi pepohonan rindang sekitar jalan menanjak sampai entah kapan lamanya kami menanjak. Saat dibelokkan, tiba-tiba aku melihat kain putih persis seperti yang kulihat di tali jemuran di rumah tua Busum. Hanya saja, kain ini sepintas menutupi seperti kayu penanda. Karena Wan sedang memacu cepat, aku melewatkan begitu saja, menghiraukan apa yang kulihat. Tapi tidak hanya itu saja, bulu kuduku sekarang merinding, leherku dingin. Aku memegang leherku dan menggosoknya pelan sampai tiba-tiba apa yang aku lihat di atas pohon mengejutkanku. Aku melihat kain itu kini berwujud, duduk di ranting pohon besar, mungkin pohon paling besar sepanjang jalan, seperti menatapku dengan muka marahnya. Mukanya yang merah menyala. Kayaknya tak asing. Aku menutup mataku dan berdoa. Wan masih mengendarai motor seperti biasa. Sampai akhirnya kami sampai di desa itu. Desa ramai dan padat, tapi sudah sepi aktivitas jam sekarang. Kami memarkir motor di rumah mewah orang tua Wan. Kemudian aku mandi air panas dan makan. Di saat itu aku juga bercerita apa yang aku lihat di perjalanan tadi kepada Wan. Dengan nada kesal di situ Wan bercerita. Katanya waktu itu Lastri dan Tova menasehatiku. Tapi saat itu aku hanya diam saja dan tidak merespon nasihat dari Lastri dan Tova. Mendengar cerita Wan, aku bingung. Aku nggak tahu maksud Wan apa. Dan di situ Wan hanya merespon, menyuruhku untuk menanyakan langsung kepada Lastri apa maksudnya. Malam itu aku dipenuhi kebingungan dengan perkataan Wan yang bilang kalau Lastri dan Tova menasihatiku tapi aku diam. Kemudian aku tidur karena besok pagi harus kembali ke kos. Lelah sekali bolak-balik sebenarnya. Sekarang sudah hari ke-20. 4 hari aku tidur di kos ini. Suara apa lagi yang kudengar? Hampir sama seperti apa yang aku dengar sebelumnya. Lemparan batu ke genting, pintu yang dimainkan, dan kadang terdengar samar suara gamelan dari malam yang hujan. Oh iya, 3 hari maksudku, aku seperti sudah terbiasa dan lebih merasa akrab dengan keadaan. Sebentar lagi gajian pertamaku muncul. Aku tak sabar. Selesai aku menjemur pakaian kotorku, jam 5 pagi tiba-tiba Busum menelponku. Tumben sekali pikirku. Di situ Busum hanya menjelaskan dan menginformasikan kepadaku kalau akan ada penghuni baru di kosan ini. Kata Busum, penghuni baru itu ada 4 orang. Dan Busum menyuruhku untuk berkenalan saja nanti. Di situ Busum juga memberitahuku kalau kunci kamar semua digantung di depan kamar nomor 1. Dan Busum juga meminta tolong kepadaku untuk mengecek semua kamar yang akan ditempati rusak atau tidak. Karena pada saat itu Busum lagi kondangan di Wonosobo. Aku kemudian bergegas menyapu ruang tengah, mengepelnya dan mengecek satu persatu kamar yang akan ditempati calon teman kosku yang baru. Seperti sudah tahu rumah tua ini berhantu, aku ingin menyulapnya seperti hotel bintang 5 walau tidak mungkin. Kamar nomor 1 ternyata banyak kerak yang kulihat. Tanah-tanah dari debu yang mengumpul juga sudah tebal. Akhirnya aku sikat dan bersihkan seluruh kamarnya saat itu juga. Gak apa-apa, aku harus punya teman agar bertahan di sini lebih lama, pikirku. Jam menunjukkan waktunya aku pergi bekerja. Aku bergegas mandi lagi karena sangat berkeringat selepas bersih-bersih. Semoga pulang nanti aku sudah ada teman di rumah tua itu. Perjalanan pulang aku sempatkan membeli banyak gorengan untuk dimakan dan mencoba perkenalan agar teman baruku betah melihat aku yang baik. Saat itu perasaanku senang sekali. Singkat cerita, setelah memarkir motor, aku kunci gerbang rumah Busum. Kemudian berjalan ke rumah kos yang sekarang sudah bersih. Sampai halaman depan rumah, aku tidak mendapati rumah kos itu ramai. Bahkan, keran air belum diputar. Lampu teras dan tengah belum menyala. Apa mereka belum datang ya? Aku melanjutkan langkahku sampai pintu rumah kos. Ketika hendak berjalan, aku tersandung batu yang masih basah di depan rumah. Dan kok bisa aku nggak sadar, seperti batu dari sungai Serayu. Duk, duk, duk. Suara seperti memaku kayu terdengar olehku dari luar rumah.
Kok malah dikunci? Nggak dianggap ya aku. Dan kemudian melihat pintu kamar nomor 1 terbuka. Bah, ucapku setelah melihat kakek tua yang sedang memaku tempat kasur kayu, yang kurasa masih dalam keadaan baik saat aku cek tadi pagi. Kakek itu mengiyakan panggilanku dengan lirih dan batuk. Aku menyalakan lampu kamar 1 dan ruang tengah agar kakek bisa bekerja lebih mudah. Setelah itu aku menawarkan gorengan yang aku beli tadi. Selanjutnya aku melangkah ke kamar mandi, sambil berpikir mungkin memang aku nggak sadar kalau rusak, dan Busum sengaja memanggil tukang untuk membetulkan tempat kasur itu. Aku mandi sambil bernyanyi sedikit untuk merefresh lelahku bekerja dan beberes seharian. Beberapa menit kemudian, aku mendengarkan kakek itu batuk, dan masih mendengar suara kakek yang sedang memukul paku. Batuk yang keras sekali dan suara kayu di paku terdengar sampai kamar mandi. Aku guyur kepalaku untuk membersihkan sisa sampo, dan kemudian dengan balutan handuk, aku berjalan cepat menghampiri kakek. Saat aku sampai, kakek itu hilang tanpa suara. Kok udah pulang? Cepet banget, pikirku. Aku tidak merasa terlalu berpikir aneh saat itu, karena yang kulihat sekarang memang manusia. Jam 9 sudah aku menunggu untuk seseorang mengetuk pintu. Yang aku tunggu tak kunjung datang, sampai akhirnya ponselku berdering. Ada SMS masuk dari Busum. Di SMS itu Busum berkata, "Assalamualaikum Mas Baro, maaf lupa ngabarin. Anak yang mau ngekos nggak jadi katanya. Besok kuncinya bawa ya kalau ambil motor." Seketika aku lemas dan kesal. Gitu aja yang aku rasakan saat itu. Selang beberapa detik, aku mendengar suara bajuk itu samar terdengar lagi dari kamar nomor 1. Aku menghiraukan dan memilih tidur dalam keadaan kesal. Singkat cerita, sudah hari ke-25. Aktivitasku monoton. Aku seperti biasa berjalan kaki menuju tempat kerja. Sebelumnya, aku mematikan dulu keran di halaman rumah. Siapa yang ngopi di kebun orang tapi nggak diminum? Gabut banget. Sidirku setelah melihat kopi hitam di gelas plastik di dekat pohon jambu. Aku mengambil motorku dari garasi Busum, kuletakkan kunci kos lain di garasi. Kemudian aku mencium wangi bunga yang cukup tajam. Daripada aku ketahuan Busum seperti memperhatikan rumahnya dengan pandangan lain, aku lekas cepat pergi bekerja. Di perjalanan, Lastri terus menelponku. Aku meminggirkan motorku sebentar untuk menerima panggilan itu. Lastri bertanya kepadaku aku pulang kerja jam berapa. Di telepon itu, Lastri juga memberitahukanku kalau dia, Wan sama Tova ingin menginap ke kosku. Setelah selesai berbincang-bincang di telepon, aku antara senang dan bingung jadi satu. Aku kemudian melanjutkan perjalananku untuk pergi ke tempat kerja. Sepulang bekerja, aku sudah melihat temanku dari kejauhan. Lastri, Wan, dan Tova menungguku. Tumben sekali mereka. Padahal apa yang bisa diharapkan dari kos rumah tua? Selepas aku mandi, kami duduk di tikar yang sempat menemaniku tidur di ruang tengah. Kami mengobrol seperti biasa. Suasana hening yang biasa aku rasakan pecah menjadi ramai sekali. Seisi ruangan sekarang gantian mendengarkan kami tertawa dengan obrolan unfaedah. Sampai tiba-tiba kami disuruh Lastri duduk saling berhadapan. Dan di situ aku dan Lastri duduk berhadapan. Di situ lalu Lastri berkata, "Tahu nggak kalau gaib itu ada? Jin menyerupai untuk mengganggu itu ada. Kamu Bar, dari jam setengah 9 tadi bercerita. Kita yang mendengar komentarnya bercanda. Sekarang coba pikir dalam-dalam." Lastri memulai obrolan yang membingungkan. "Sekarang semua aku minta diam. Dengerin aku. Kalian punya kuping? Dengar baik-baik. Pejamkan mata kalian sekarang. Apa telinga kalian berdengung?" Tambah Lastri. Di situ Lastri juga menanyakan jam kepada Tova. Dan Tova hanya menjawab pada saat itu sudah jam 10 malam. Dan lagi-lagi Lastri berkata, "Aku sekarang gak cuma ngobrol sama kamu Bar, Tova, Wan, tapi aku ngobrol sama seisi rumah ini yang mungkin memperhatikan. Semua yang tahu aku ngomong ini sekarang. Jam 12 kita mulai coba ya Bar? Gak apa-apa." Lastri meminta yang aku tidak tahu. Lastri adalah sosok teman kecil Wan yang sangat mencintai budaya dan kesenian. Dia juga aktif mengikuti kuda lumping, dan banyak lagi. Jadi untuk hal mistis adalah hal biasa untuk dia. Terlebih, kakek Wan sudah menganggap Lastri sebagai anak sendiri. Di situ Lastri juga memberi peringatan kepada kita untuk tidak membuka mata sampai ada yang masuk. Di situ Lastri juga meminta Tova untuk menceritakan apa yang ingin diceritakan, dan tetap menyuruhnya untuk tidak berkomentar dan membuka mata. Tova mulai bercerita. Kami semua menutup mata, bersila, dan berhadapan. Di desa Rakit, aku jumpa sama Baro di depan WC.
tapi baru berdiri diam di sumur nggak gerak. Di situ Lastri langsung memotong pembicaraan Tova, dan dia berkata, pada waktu itu, Lastri menyuruh semua diam dan gak bercerita sama aku. Karena pada saat itu aku sudah bisa sadar sendiri. Dan Wan menambahkan, kalau pada waktu itu, kata Wan, aku tindihan di mesnya yang berada di bawang. Dan kata Wan juga, aku lama sadarnya. Setelah mendengar cerita dari Tova, Lastri, dan Wan, aku terdiam. Kami masih dalam mata tertutup. Dengungan di kuping kami makin keras. Jadi bukan Tova yang menghilang di WC rakit itu, tapi aku yang dibawa ke alam lain. Di situ Lastri juga menambahkan, kata Lastri, aku dibawa ke alam gaib, sampai aku tidak bisa membedakan mana alam gaib dan mana alam nyata. Selang beberapa menit kemudian, pintu kamar kosku seperti terbanting. Aku tetap memejamkan mata. Tova membuka matanya, dan tiba-tiba Tova berteriak. Sontak, kami semua membuka mata mendengar Tova. Ternyata, Lastri kesurupan dengan mata tertutup. Bojoku aja digowo, aku betah karo masih. Lastri samar berbicara. Kemudian terulang kembali. Aku seperti tersetrum saat memegang Tova di kebun rakit dan hilang sensasi itu begitu saja. Lastri membuka mata dan meminta minum air putih. Lastri cuma berbisik ke kami setelah sadar dalam suasana yang sudah sangat aneh bagiku malam itu. Lastri hanya berkata, kalau ini proses perjodohan. Malam itu kami tidak tidur. Wan menelepon kakeknya yang mungkin sudah tertidur. Kami tertidur di ruang tengah bersama. Aku sekarang tidak membalikkan badanku menghindari jendela rumah. Sampai akhirnya ada bayangan hitam di depan halaman rumah. Aku melihatnya sendiri. Kami tidur berjajar. Sampai tiba-tiba, tangan Lastri menepuk bahuku setelah aku memilih tengkurap. Tidak ada kata-kata dari Lastri, hanya tepukan 3 kali. Aku bangun lebih dulu. Subuh sudah datang. Mereka ikut bangun, kemudian Wan berbisik kepadaku. Wan hanya menanyakan apakah besok aku gajian. Apakah dia ingin menagih utangku? Pikirku. Wan melanjutkan pembicaraannya. Ternyata, Wan tidak menagih utangku. Dia mengikhlaskannya dan menyuruhku untuk mencari kos baru dan mewanti-wantiku untuk tidak kos di sini lagi. Dan aku hanya menjawab, aku memang ada niatan untuk pulang saja dan tidak melanjutkan bekerja di sini lagi. Hanya saja untuk mengatakannya, aku tidak enak sama bapaknya Wan. Wan hanya berkata, untuk aku tidak terlalu memikirkan soal itu. Dia akan membantuku untuk bilang kepada bapaknya nanti. Singkat cerita, Lastri balik dengan Wan. Aku masih tetap gak suka, tapi saat itu aku lebih khawatir sama Lastri. Tapi sebelum pulang, Lastri juga memastikan aku tak perlu khawatir. Kemudian, Tova menawarkan diri untuk tinggal sampai aku pergi dari rumah tua ini. Tapi subuh aku mendengar dia sedang sering tersenyum dengan Leni di sambungan telepon. Dan sepertinya mereka sudah janjian untuk bertemu. Makanya pada saat itu aku menolak tawaran Tova. Namun Tova menjelaskan kepadaku kalau janjiannya dengan Leni masih lama. Dan karena dia tidak punya kegiatan apa-apa, dia tidak keberatan untuk menemaniku di kos sampai aku keluar dari kos ini. Lalu aku mengiyakan tawarannya. Setelah itu aku mengajaknya untuk mencari sarapan di luar. Dan mengajaknya ke tempat kerja agar dia tidak sendirian di rumah tua itu. Sekarang sudah di hari ke-30 aku di kos ini. Aku sudah gajian beberapa hari lalu. Hatiku riang. Gangguan tidak lagi muncul saat malam tiba. Sampai di subuh terakhirku di rumah kos tua ini, aku bangun untuk menjemur bajuku. Tova yang masih tertidur saat kubangunkan untuk sholat subuh. Karena dia sudah baik mau menemaniku, aku mencuci pakaian satu-satunya dia. Subuh di waktu itu langit cerah dan tidak hujan. Aku menjemur beberapa pakaian di tali jemuran yang biasa aku pakai. Sebelum kemeja terakhirku kujemur, aku mendengar suara aneh dari balik kebun kecil yang sudah tertutup pohon singkong lebat, seperti bunyi batu yang dilempar ke batu lainnya. Aku mendekati memeriksanya. Kemudian aku melihat anak kecil bermain batu sungai yang masih basah. Aku bertanya kepadanya. Aku menanyakan mamanya ada di mana dan berkata baru mandi kok kabur. Aku juga memberitahu kalau sebentar lagi sudah jam sekolah. Aku sempat menyentuh bajunya yang basah. Bajunya lengket sekali seperti baju rendaman berhari-hari. Kemudian dalam diam, anak kecil itu membawa batunya menuruni bukit kecil rumah ini ke arah sungai. Aku tidak mengikutinya.
seperti sudah sadar dengan batu-batuan yang sering aku jumpai di halaman rumah di awal-awal aku tinggal di rumah tua ini, atau penanda tapak tangga tanah ke rumah ini. Anak kecil itu berlari dan menghilang di tepi sungai Serayu. Aku kembali ke dalam rumah dan membangunkan Tova untuk cerita hal ini. Tova mendengarnya, kemudian cuek dan tidur lagi. Aku memilih bermain ponsel. Jam 10 pagi kami sudah membawa barang kami dan berjalan menuju rumah Busum. Sebelum pamit, aku harus menyerahkan kunci kos. Kami mengetuk pintu rumah Busum. Tumben sekali lama kami ketuk tidak ada jawaban. Saat aku mulai mengeluarkan motor dari garasi, pintu rumah Busum terbuka. Wanita cantik menyapa kami. "Mbak, ini kunci kosan. Kemarin sudah izin SMS ke ibu, tapi ibu minta di kosan sampai tanggal 31. Maaf nggak bisa mbak, sampein ya. Soalnya udah nggak kerja," kataku menjelaskan. "Iya mas, kenapa nggak sampai tanggal 31 biar sebulan pas?" Mbak dengan wangi yang tak asing buatku membalas. "Buru-buru mbak, Busum nggak di rumah?" Tanyaku balik. "Ibu lagi sakit." Kemudian kami izin pamit dan pergi ke Purwokerto untuk meninggalkan Banjarnegara. "Loh, aku bakal betah kalau Mbak cantik tadi ngekos juga loh. Anaknya Busum kok?" tanya Tova dalam perjalanan kami menuju kota Mendoan. "Baru lihat juga aku Tov," balasku. Singkat cerita, sesampainya di rumah orang tuaku, Tova langsung pamit untuk pulang ke Cilacap untuk menjemput Leni. Aku mengambil ponselku dari saku dan menerima pesan dari Wan. Wan bertanya kepadaku, apakah aku sudah pulang ke rumah. Dia memberitahu kalau Lastri demam. Dia juga memperingatkanku untuk tidak nginep sehari lagi di rumah kos itu. Lalu aku memberitahu kepada Wan kalau aku sudah pulang sampai di rumah. Ketika aku berkata kepada Wan kalau aku dan Tova ingin menjenguk Lastri, Wan melarangku dan menyuruhku untuk tetap di Banjarnegara dulu. Singkat cerita, aku menceritakan kenapa aku keluar bekerja dari sana kepada ibuku. Beberapa bulan ke depan, aku masih suka ketindih dan diganggu hal kecil tapi berangsur hilang. Bahkan saat ibuku ketindih dan aku ke kamarnya, aku terbanting ke lantai sebelum sampai pintu kamar ibuku. Tapi tidak sampai di situ, sampai aku bertemu juru kunci Gunung Slamet dan benar-benar dianggap keluarga oleh penduduk Gunung Slamet setelah aku mandi kembang selepas maghrib. Jadi itu dia teman-teman, pengalaman yang dialami oleh Kak Baru Indra saat tinggal 30 hari seorang diri di rumah kos. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman dan kisah nyata yang Kak Baru Indra alami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan like, share, dan komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini dan agar teman-teman tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.